Di dalam video kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk membahas kasus ini. Kasus mengerikan ini pernah terjadi di tahun 2020, tepatnya di sebuah negara bagian di India Barat Daya, namanya Kerala. Kasus penghilangan nyawa ini disebut-sebut sebagai kasus yang teraneh sekaligus terkejam yang pernah terjadi di negara India. Dikatakan kejam dikarenakan pelaku dalam menjalani aksinya tak hanya sekali atau dua kali berusaha untuk melenyapkan targetnya yang merupakan istrinya sendiri, tetapi pelaku melakukannya berkali-kali. Dan dikatakan aneh dikarenakan pelaku menghilangkan nyawa istrinya sendiri dengan menggunakan perantara hewan buas ular yang berbisa. Bisa dari ular tersebutlah yang ia pakai untuk menghilangkan nyawa istrinya. Namun lupakan dulu bagaimana cara ia menghilangkan nyawa istrinya dengan ular. Di balik semua itu tersimpanlah sebuah kisah perjalanan hidup, sebuah rencana, dan sebuah motivasi penghilangan nyawa yang sungguh akan membuat kita terheran-heran. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah distrik yang cukup dekat dengan pelabuhan yang bernama Kolam di negara bagian Kerala, India, tinggallah sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga Surendra Panika. Istrinya bernama Renuka. Dari pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai dua orang anak yang mereka beri nama Suraj Kumar dan Surya. Kehidupan susah secara ekonomi menyelimuti perjalanan kehidupan rumah tangga yang Surendra jalani pada saat itu. Ia sendiri sebagai tulang punggung bekerja sebagai tukang becak, yang dimana pekerjaannya ia mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya di sore hari. Semuanya itu ia lakukan untuk menutupi segala kebutuhan keluarganya pada saat itu. Tak banyak pula yang bisa dilakukan sang istri untuk membantu meringankan beban tuntutan hidup yang pada saat itu terus saja mendera. Waktu terus saja bergulir hingga anak-anak mereka beranjak dewasa. Namun keadaan keluarga tidak ada perubahan sedikit pun. Mereka tetap saja hidup di dalam garis kemiskinan. Pada saat itu singkatnya si sulung Suraj Kumar, yang entah bagaimana akhirnya karena tidak ditemukan informasinya, diterima bekerja di sebuah bank swasta tepatnya. Saat itu posisi yang ia tempati adalah sebagai debt collector, atau bagian penagihan yang tentunya memiliki tugas sebagai garda terdepan dalam mengurusi kreditur yang bermasalah. Menjadi seorang karyawan bank tidak serta-merta bisa membantu keadaan keluarganya pada saat itu. Gaji serta tunjangan yang tak gede-gede amat tampaknya nggak bisa tuh membuat pos-pos kebutuhan yang terus saja merongrongnya untuk segera dipenuhi. Suraj Kumar tak mungkin begitu saja memberikan secara utuh penghasilannya kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, dikarenakan Suraj sendiri memiliki kebutuhannya sendiri. Maka dari hal tak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarganya, terbesitlah sebuah pikiran untuk terlepas dari bayang-bayang kemiskinan itu. Suraj Kumar tak tahan melihat orang tuanya kadangkala mengeluh jika ia tak punya uang untuk membeli makanan. Pikirannya kala itu melanglang buana entah kemana, mencari cara agar bisa terlepas dari bayang-bayang kemiskinan. Namun alih-alih memutuskan untuk bekerja lebih giat atau menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang content creator yang sudah barang tentu ia akan memiliki penghasilan lebih, Suraj Kumar saat itu lebih memilih untuk mendatangi sebuah agen perkawinan. Kenapa ia mendatangi agen perkawinan? Hal itu dikarenakan di sana selain tugas dan fungsi dari agen tersebut adalah untuk menyelenggarakan acara pernikahan, juga mereka memiliki fitur tugas untuk mencarikan para jomblo-jomblo jodoh mereka. Di sini namanya perantara atau mak comblang. Canggihnya agen yang didatangi oleh Suraj Kumar dan keluarganya saat itu memiliki sebuah keunggulan yang mungkin saja tak dimiliki oleh agen sejenis lainnya. Saat itu permintaan Suraj untuk dicarikan jodoh yang cantik dan berasal dari keluarga kaya akhirnya disetujui oleh pihak agen pada saat itu. Tidak main-main, tak lama setelah booking itu dibuat, keluarga Suraj pun akhirnya mendapatkan kabar atau tepatnya rezeki nomplok. Dengan penuh semangat, si pemberi kabar itu menyampaikan bahwa mereka baru aja menemukan jodoh yang sesuai dengan tipe dan harapan keluarga Surendra Panika. Dan singkatnya, bertemulah Suraj Kumar dengan calon istrinya yang bernama Utra. Keluarga Suraj Kumar pada saat itu tentu saja mengapresiasi kerja dari agen mak comblang itu, dikarenakan saat itu calon istri dari Suraj Kumar benar-benar datang dari keluarga yang kaya dan terpandang di Ancal, Kerala. Orang tua Utra sendiri
adalah orang yang punya pengaruh besar di tempat di mana ia tinggal. Siapa yang nggak kenal Vijaya Senan Vidyadharan, seorang pengusaha karet yang beristri seorang pensiunan kepala sekolah yang cukup terkenal di negara bagian Kerala. Hampir semua orang yang tinggal di sana kenal dengan pasangan kaya itu. Tanah, properti, uang melimpah mereka miliki. Suraj Kumar tentu saja bersenang hati dikarenakan ia baru saja menemukan hidden gems di tengah tumpukan jerami di tengah padang yang terik. Di pertemuan pertama yang terjadi pada saat itu, Suraj Kumar dijelaskan tentang sebuah keterbatasan yang dimiliki oleh calon istrinya, Uttara. Orang tua Uttara mengatakan bahwa putrinya memiliki sebuah penyakit atau tepatnya kelainan yang membuat Uttara kesulitan untuk belajar dan memahami sesuatu. Dikatakan juga bahwa Uttara membutuhkan obat-obatan untuk mengurangi gejala-gejala penyakitnya itu. Namun bagi Suraj hal itu bukanlah masalah, karena masalah utamanya adalah kemiskinan. Singkat cerita, setelah menyetujui dan mempersiapkan segalanya, dilangsungkanlah acara pernikahan megah itu. Acara pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 25 Maret tahun 2018. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adat istiadat India mewajibkan pihak keluarga perempuan untuk memberikan maharnya kepada pihak laki-laki. Hal yang berbeda dengan tradisi pernikahan di negara kita ya. Tidak tanggung-tanggung, saat itu keluarga Uttara memberikan seserahan kepada Suraj emas seberat 768 gram, 1 unit mobil, dan sejumlah uang yang jika dirupiahkan berjumlah 200 jutaan. Bukankah ini sebuah rezeki nomplok? Tak henti sampai di situ, keluarga Uttara juga memberikan uang sebesar 1,4 juta rupiah per bulan sebagai tanda kutip upah Suraj Kumar dalam merawat Uttara yang memiliki kebutuhan khusus. Sekali lagi hal itu bukanlah masalah, karena masalah utama bagi Suraj Kumar adalah kemiskinan. Dan setelah pernikahan yang berlangsung megah itu berakhir, terciptalah satu lagi orang kaya di distrik Kollam. Orang itu bernama Suraj Kumar. Demikian setelah mengarungi 1 tahun pernikahannya, tepatnya di tahun 2019, Suraj dan Uttara diberkahi 1 orang anak laki-laki. Hadirnya anak laki-laki di kehidupan Suraj tidak serta-merta membuat Suraj merubah pandangannya terhadap sosok Uttara yang ia nikahi 1 tahun lalu itu. Diam-diam ternyata Suraj Kumar menikahi Uttara bukan karena cinta. Ia lebih memilih menikahi Uttara karena harta benda yang diberikan kepadanya. Namun jiwa rampok tetaplah rampok, tak tahu balas budi, tak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada orang yang telah mencintainya dan merubah kehidupannya 180 derajat. Pada saat yang bersamaan, Suraj Kumar berkenalan dengan seorang wanita yang tak disebutkan identitasnya. Disebutkan pula diam-diam Suraj menaruh hati kepada wanita itu, dan dia pun memiliki niat untuk menikahinya. Dan dari hal inilah yang kemudian menciptakan sebuah rencana Suraj untuk menghilangkan nyawa Uttara sang istri. Pilihan untuk menghilangkan nyawa sang istri sengaja ia pilih, dikarenakan jika harus bercerai dengan Uttara, maka Suraj harus mengembalikan semua mahar yang telah dihibahkan kepadanya. Selain itu, Suraj Kumar juga paham bahwa dirinya adalah penerima manfaat dari asuransi yang bernilai ratusan juta milik Uttara, yang nantinya akan cair nilai manfaatnya apabila Uttara meninggal dunia. Demikian setelah mantap dengan rencananya, kemudian Suraj mencari-cari cara dan menciptakan tipu muslihat agar kematian Uttara nantinya akan dianggap sebagai kecelakaan, bukan dikarenakan akibat sengaja dihabisi. Setelah meriset banyak hal di internet dan mempelajari untung ruginya, maka ia pun saat itu memutuskan untuk menghilangkan nyawa Uttara dengan seekor ular, tepatnya bisa yang dihasilkan oleh ular. Awalnya dirinya bingung, kira-kira mau jenis ular apa yang bisa secara ampuh melenyapkan istrinya dengan sekali atau 2 kali patokan saja. Dan dimulailah perjalanan panjangnya dalam rangka percobaan penghilangan nyawa Uttara yang pertama. Setelah mantap dengan cara apa ia akan menjalani aksi bengis ini, ia kemudian mempelajari dan meriset tentang perilaku ular berbisa pada umumnya. Secara detail ia cari info tentang cara bisa itu bekerja dalam tubuh, berapa lama akan bereaksi, dan cara menangkap serta mengendalikannya. Semua itu ia pelajari secara manual atau otodidak dari video-video yang tersebar luas di media sosial. Usahanya dalam melakukan riset, kemudian membawanya bertemu dengan seorang pawang ular, yang selain bisa mengajarinya menghandle, dan ia pun bisa secara langsung melayani jual beli ular dengan Suraj.
Nama pawang itu adalah Sures. Sebagai info, praktik jual beli hewan berbisa termasuk ular di India sangat dilarang oleh pemerintah setempat. Saat itu di percobaan pertamanya, ia membeli 1 ekor ular jenis Russell Viper dengan harga 1 juta rupiah dari sang pawang. Russell Viper merupakan jenis ular yang berbisa yang sebarannya mencakup negara-negara di Asia, termasuk India. Di Indonesia sendiri, ular ini tersebar di sekitar Jawa Tengah hingga NTT. Ular yang bisanya dikenal fatal bagi organ tubuh khususnya ginjal ini juga dikenal oleh pencinta reptil tanah air dengan sebutan bandotan puspa. Singkatnya, setelah mendapatkan 1 ekor ular jenis viper ini yang ia dapatkan dari Sures sang pawang, ular itu kemudian ia taruh dalam 1 box kontainer dan box itu ia bawa pulang. Bulan Februari tahun 2020, tak lama setelah ia mendapatkan ular itu, dimulailah aksi jahat Surats. Saat itu ia melepaskan ular viper itu di lantai rumahnya. Sengaja ia lepas di dalam rumah dengan harapan nantinya ular itu bisa menyerang Utra secara tiba-tiba. Namun faktanya tak semulus rencananya. Alih-alih menyerang Utra yang pada saat itu sedang mencari handphone milik suaminya, malah ular tersebut melarikan diri setelah Utra berteriak panik sedetik setelah ia melihat penampakan ular itu dalam rumahnya. Saat mendengar teriakan Utra, sang suami Surats segera menghampiri Utra. Dikatakan olehnya bahwa saat itu ia baru aja melihat seekor ular. Utra yang semakin histeris kemudian membuat Surats segera mencari ular itu. Ia telusuri setiap sudut rumahnya, ia periksa tumpukan-tumpukan barang, dan ketemu. Ia tangkap ular itu, dan kembali ia simpan ularnya dalam box kontainer. Percobaan pertama gagal total. Tanggal 2 Maret tahun 2020, atau sekira 1 bulan setelah percobaan pertama yang gagal, ia kembali merencanakan untuk melangsungkan aksi busuknya kembali. Kala itu ia mencampur makanan Utra yang ia masak dengan obat bius. Maksudnya adalah agar sang istri dapat segera tidur sebagai efek dari obat-obatan tersebut. Singkatnya, setelah makanan habis dan obat itu beraksilah Surats. Ia dekati tubuh sang istri yang sedang terbaring sambil membawa ular bandotan puspa. Lalu ular itu ia lepaskan tepat di samping tubuh sang istri. Setelah melepaskan ularnya, Surats segera pergi keluar dari kamarnya. Tak perlu menunggu lama, setelah ia menunggu di luar rumah, tiba-tiba saja terdengar suara Utra yang berteriak. Mendengar teriakan itu, Surats yang didampingi anggota keluarga lainnya segera menghampiri Utra. Benar saja, ular itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ular itu telah mematok kakinya sebanyak 3 kali. Tentu saja akibat dari patokan itu membuat Utra semaput. Tak mau berlama-lama, kemudian Utra segera dimasukkan ke dalam mobil dan segera dibawa ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan antibisa yang tersedia. Namun alih-alih melajukan mobilnya menuju pusat kesehatan untuk segera menolong Utra, malah Surats Kumar lebih memilih untuk berputar-putar di kota terlebih dahulu. Tujuannya jelas, agar bisa yang telah merasuki tubuh Utra semakin menyebar dan semakin membuat sang istri tak kuasa menahan betapa kuatnya bisa bandotan puspa itu. Singkatnya, setelah berlama-lama mengelilingi kota, sampailah mereka ke pusat kesehatan. Segera Utra mendapatkan pertolongan dan antibisa di rumah sakit. Beruntunglah nyawa Utra bisa diselamatkan. Namun kala itu, Utra harus menjalani 3 kali operasi akibat betapa dahsyatnya bisa dari ular bandotan puspa. Usahanya kembali gagal untuk yang kedua kalinya. Jangan sebut ya Surats jika usahanya untuk melenyapkan nyawa istrinya berhenti sampai di situ saja. Saat itu dipikirkanlah kembali terkait bagaimana dan dengan apa ia harus melanjutkan aksi yang kepalang tanggung ini. Di bulan April tahun 2020, tatkala sang istri masih terbaring di rumah sakit akibat patokan Russell Viper. Alih-alih khawatir akan keselamatan sang istri, malah Surats kembali mengontak sang pawang. Ia kembali berkonsultasi terkait jenis ular apa yang memiliki bisa lebih dahsyat dan tentunya mematikan. Dan jawabannya tentu saja, kobra India. Singkatnya, setelah mendapatkan ular itu seharga 1,4 juta rupiah, dibawalah ular itu dengan menggunakan box kontainer. Setelah kurang lebih 52 hari setelah Utra menjalani perawatan di rumah sakit, tibalah hari itu Utra dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Karela. Di sana ia masih diharuskan untuk tetap terbaring menjalani masa-masa recovery setelah usaha penghilangan nyawa akibat bisa ular Viper, ulah sang suami.
Mengetahui bahwa sang istri dirawat di rumah mertuanya, Surats kemudian mendatangi rumah sang mertua. Tentu saja dengan membawa serta ular kobra yang telah ia persiapkan sebelumnya. Di rumah sang ibu, Utra tentu saja tenang dan semakin bahagia dikarenakan sang suami merawatnya dengan sangat baik. Dengan telaten saban pagi, siang, dan malam, ia selalu ada untuk merawat sang istri. Namun itu hanyalah kepalsuan belaka. 6 Mei tahun 2020, tatkala haus itu melanda Utra. Saat itu sang istri minta dibuatkan segelas jus buah yang selalu disiapkan oleh sang suami di waktu-waktu tertentu. Sadar akan sebuah momen yang tepat, ia segera bergegas membuatkannya. Namun kembali saat itu sang suami mencampur jus itu dengan obat bius agar bisa membuat Utra semakin semaput. Singkatnya, setelah menghabiskan jus yang ia buatkan, Utra kembali mengalami pusing dan tak lama kemudian ia pun tertidur akibat obat yang bereaksi dalam tubuhnya. Dan dimulailah aksi jahatnya di malam itu juga. Pertama-tama ia cek keadaan rumah mertuanya, apakah ada hal yang mengganggu atau tidak. Setelah dirasa aman, barulah ia ambil kobra itu dari dalam box dan ia lemparkan ular itu ke kasur di mana Utra terbaring. Alih-alih menyerang, kobra itu malah melarikan diri. Tak mau kehilangan momen emasnya, Surats kemudian mencari ular itu, menangkapnya dan melemparkannya kembali ke atas kasur. Namun sama, kobra itu tetap tak mau mematok Utra. Kembali ularnya kabur. Usaha yang sama kembali dilakukan hingga berkali-kali. Namun tetap hasilnya si kobra enggan mematok Utra. Akhirnya untuk mempersingkat waktu, ia kemudian raih leher kobra itu dan ia dekatkan giginya ke tangan Utra. Dan kena, satu patokan berhasil mengenai tangan Utra. Setelah berhasil dengan misi panjangnya, kemudian kobra itu ia buang di taman. Ia cuci gelas jusnya, ia bakar juga stik penangkap ularnya, menghapus kontak si pawang dan selanjutnya ia rebahkan tubuhnya di ranjang yang sama dengan Utra, tidur hingga pagi menjelang. Nyenyaklah Surats Kumar tidur di malam itu, dikarenakan selain aksinya berjalan dengan mulus, juga jejak-jejak kejahatannya telah ia hilangkan semuanya. Hingga di pagi hari orang tua Utra lah yang pertama kali menemukan kondisi Utra yang kala itu sudah tak bernyawa dengan mulut menganga dan mata terbuka. Seisi rumah panik ketika Utra tak kunjung bangun setelah dibangunkan berkali-kali. Termasuk sang suami yang di pagi itu tak kalah paniknya. Sempatlah sang suami ditanya tentang apa yang telah terjadi dengan Utra. Namun kala itu tentu saja Surats Kumar bersilat lidah terkait penyebab meninggalnya Utra. Lalu dikarenakan menemukan hal yang tak beres, orang tua Utra kemudian melaporkan kematian anaknya kepada pihak polisi. Singkatnya, setelah menjalani serangkaian dan pemeriksaan otopsi, hasil dan penyebab meninggalnya Utra pun akhirnya rilis. Betapa kaget pihak keluarga ketika dari pembacaan otopsi ditemukan kandungan racun dari obat bius serta adanya bisa ular yang bersemayam di dalam tubuh Utra. Kecurigaan pihak keluarga langsung saja ditujukan kepada Surats. Hal itu bukan tanpa alasan. Alasan pertama adalah Utra sebelum meninggal pernah berbicara bahwa sang suami pernah memegang ular secara langsung ketika percobaan penghilangan nyawa pertama dengan ular viper. Padahal sebelumnya sang suami tidak pernah sama sekali melakukan hal itu. Lalu yang kedua, hanya terdapat Surats di malam kejadian. Dan tidaklah mungkin ular bisa masuk ke dalam kamar Utra, dikarenakan kamar itu berada di lantai 2 dan tidak ada ventilasi yang terbuka. Dan yang ketiga, ditemukan banyak sekali obat-obatan yang aneh di mobil Surats. Obat-obatan itu ditengarai adalah obat-obatan yang dipakai Surats untuk melumpuhkan Utra. Serta temuan percakapan dan histori pencarian di internet yang semuanya menjurus kepada satu tema, yaitu tentang perularan. Temuan-temuan itu dan keterangan para saksi juga termasuk keterangan dari sang pawang Surats yang juga berhasil diamankan. Dan di tanggal 26 Mei tahun 2020, Surats Kumar kemudian ditangkap dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. Di persidangan yang kemudian digelar, JPO menyiapkan setidaknya 1000 halaman tuntutan yang kemudian dibacakan dalam persidangan kala itu. Dan atas pertimbangan dengan segala aspek hukum yang berlaku di negara India, Surats Kumar kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan runyamlah rencana Surats untuk menikah lagi dengan perempuan lainnya. Penjara akan menjadi tempat baginya hingga akhir hayatnya. Dan kisah ini pun berakhir